Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liz. Di sini saya akan membacakan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Melihat perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak terlepas dari perkembangan ejaannya. Perlu diketahui bahwa beberapa ratus tahun yang lalu bahasa Indonesia belum disebut bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Pada masa kerajaan Sriwijaya ada beberapa prasasti yang bertuliskan menggunakan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pallawa atau India yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta, seperti juga halnya bahasa Jawa kuno. Jadi bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam pada abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran, agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa fase tahapan dari zaman penjajahan hingga saat ini, diantaranya yang pertama zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Yang kedua Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1928. Yang ketiga ejaan Suwandi pada tahun 1934. Yang keempat masa kemerdekaan pada 1945 sampai 1972. Dan yang terakhir ada ejaan yang disemurakan atau EYD dari tahun 1972 sampai sekarang. Selanjutnya adalah fungsi huruf. Huruf digunakan untuk membentuk kata sehingga memiliki arti dan dapat mewakili sesuatu yang ingin disampaikan. Bisa dikatakan bahwa huruf merupakan komponen yang membantu manusia dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Bayangkan saja jika tidak ada huruf, pasti kita akan sangat sulit untuk menyampaikan informasi. Huruf memiliki beberapa fungsi penting dalam bahasa, terutama dalam konteks bahasa tertulis. Ada 3 jenis fungsi huruf dalam bahasa, yaitu yang pertama adalah fungsi huruf kapital. Biasanya dipakai sebagai huruf pada awal kalimat, digunakan dalam huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau akademik yang diikuti oleh nama orang, termasuk gelar akademik. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya adalah gelar doktor dan gelar sarjana ekonomi. Yang kedua adalah fungsi huruf miring atau italik. Jenis huruf ini yang condong ke sisi kiri atau kanan dari posisi huruf regular. Penggunaan huruf miring memiliki beberapa fungsi dalam bahasa tertulis, khususnya dalam dokumen, artikel, dan tulisan ilmiah. Huruf cetak miring digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Contohnya pada istilah asing atau kata asing, restoran, dan juga manajemen, dan juga nama organisasi atau publikasi seperti National Geographic dan juga World Health Organization. Yang ketiga adalah fungsi huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya judul buku Laut Bercerita, dan juga bab 3 metode penelitian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.